Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kesempatan sekarang. Alhamdulillah ya, semuanya masih diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan pembelajaran ini dengan baik. Oke, di pertemuan sebelumnya, Ibu kan sudah menugaskan kalian untuk mencari jenis tanaman pangan yang ada di sekitar rumah kalian. Ya, di pertemuan sekarang ini, Ibu akan menjelaskan beberapa jenis tanaman pangan yang tumbuh di Indonesia. Ada apa aja? Ada banyak. Contohnya di sini ada padi, jagung, sorghum, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, singkong, dan ubi jalar. Kita kupas satu-satu. Yang pertama padi. Padi itu dia memiliki akar serabut seperti ini, ya bisa dilihat. Kamu udah tahu kan perbedaan yang mana yang akar tunggang, mana akar serabut. Nah, si padi ini termasuk ke dalam jenis akar serabut. Lalu padi ini memiliki batang yang berbuku dan berongga. Bisa dilihat pada gambar di sini ada buku-bukunya, ya, ada batas-batas dan juga di dalamnya itu memiliki rongga. Masing-masing buku itu ukurannya variatif, ada yang 1 cm sampai dengan 2 cm. Lalu padi ini diperbanyak dengan menggunakan biji. Ya, dengan menggunakan biji. Lalu daun dan anakannya itu tumbuh dari buku yang ada pada batang. Bisa dilihat kan di sini, ya kan? Yang daun pertama nih, yang ini daun kedua, yang ini daun ketiga. Lalu bunga atau malai itu muncul dari buku yang terakhir. Kan di sini ada beberapa buku ya. Buku pertama, kedua, ketiga bisa dilihat dari daunnya. Si bunga atau malai itu tumbuh di buku yang terakhir. Ada di yang paling atas. Gitu. Nah, bulir padi itu terdapat pada malai yang dimiliki oleh anakan. Jadi malai itu keseluruhan ini nih. Yang tumbuh di buku yang terakhir. Lalu bulir-bulir padi itu terdapat pada malainya. Biasanya padi ini dapat dibudidayakan tergantung tempatnya nih. Ada padi sawah, ada padi gogo, dan juga ada padi rawa. Apa sih bedanya dari ketiga padi ini? Kenapa harus dibedakan menjadi padi sawah, padi gogo, dan juga padi rawa? Kita lihat, padi sawah itu merupakan jenis padi yang ditanam di daerah genangan air, yang biasanya disebut sawah. Pasti udah tahu semua kan sawah yang seperti apa ya. Nah, jenis padi sawah ini padi yang ditanam di sawah gitu ya, di daerah yang memiliki genangan air. Lalu biasanya si padi sawah ini jika tanpa air yang tergenang itu dia tidak bisa berkembang. Jadi sangat bergantung pada air gitu ya kalau si padi sawah ini. Sedangkan padi gogo itu kebalikannya dari padi sawah. Tadi kan kalau padi sawah itu sangat bergantung pada air. Sedangkan padi gogo ini merupakan jenis padi atau tipe padi yang bisa tumbuh di lahan kering. Di lahan yang relatif toleran tanpa penggenangan seperti di sawah. Gitu ya. Nah, biasanya di daerah yang hanya bisa bercocok tanam padi gogo ini menggunakan model tumpang sari. Apa sih model tumpang sari itu? Model tumpang sari ya ini dalam sekali tanam itu nggak hanya menanam padi, tapi juga tanaman lain dalam satu lahan. Gitu, itu tumpang sari. Terus biasanya padi gogo ini tumpang sarinya itu dengan jagung atau ketela pohon. Sedangkan padi rawa itu jenis padi atau biasa juga disebut dengan padi pasang surut, itu tumbuh liar di daerah rawa-rawa. Selain di Kalimantan, padi tipe ini juga ditemukan di lembah Sungai Gangga di India ya. Nah, ini padi rawa ini ya tumbuhnya di rawa yang banyak banget airnya gitu.
Si padi rawa ini dia mampu membentuk batang yang panjang. Jadi si batangnya itu dapat mengikuti perubahan kedalaman air yang ekstrim. Gitu. Jadi menyesuaikan dengan airnya gitu karena dia tumbuhnya di rawa yang banyak airnya. Lalu selanjutnya ada jagung. Ngiler banget ya gambar jagungnya, jadi pengen makan jagung nih. Nah, si jagung ini dia memiliki batang tunggal yang terdiri atas buku dan ruas. Ya, batangnya tunggal, hanya satu, dan dia memiliki buku-buku dan ruas. Nah, daun jagung itu dia terdapat pada setiap buku pada tiangnya. Jadi, kalau daun ini sama halnya seperti padi tadi. Ya, dia si daun ini terdapat pada setiap buku-buku. Gitu. Jadi, satu buku ada daun, tumbuh daunnya. Ada buku lagi, tumbuh lagi daunnya, seperti itu. Si jagung ini, dia tuh dapat ditanam di lahan kering maupun di lahan sawah sesudah menanam padi. Jadi, kalau padi itu kan musiman, ya, padi itu kan termasuk ke dalam jenis tanaman musiman, bukan tanaman tahunan. Jadi, setelah padi itu selesai dipanen, lahan itu kan kosong. Nah, lahan yang kosong itu dapat dimanfaatkan untuk menanam si jagung ini, gitu. Lalu si jagung ini, dia itu diperbanyak dengan biji. Daur hidup jagung itu berkisar antara 80 sampai 150 hari atau sekitar 3 sampai 5 bulan. Nah, kalau daur hidupnya selama 80 sampai 150 hari atau 3 sampai 5 bulan itu dikategorikan sebagai apa coba? Masih ingat pertemuan sebelumnya? Ya, dikategorikan sebagai tanaman musiman. Jagung itu dia memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah. Tapi masih di pohon yang sama, ya. Bisa dilihat pada gambar, si bunga jantan itu terletak di ujung batang, tuh yang di atas, yang male flower head. Nah, itu merupakan bunga jantan, adanya di ujung batang. Sedangkan bunga betina atau biasa disebut dengan tongkol, itu dia ada di bagian tengah batang jagung. Ya, itu yang female flower head itu yang bunga betina. Ini merupakan contoh dari tanaman yang sudah dewasa ya, yang panjangnya itu sekitar 120 cm. Nah, pada gambar di sini bisa dilihat kalau yang bunga jantan itu panjangnya sekitar 14 cm. Sedangkan yang betina itu panjangnya sekitar 25 cm. Kemudian ada sorghum. Sorghum ini tanaman yang sekilas itu dia mirip sama jagung. Ya, sekilas tuh dia mirip sama jagung. Sorghum itu merupakan tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan. Biasanya dipakai sebagai serealia atau juga sirup. Ya, sirup bisa dibuat dari sorghum. Selain bahan pangan, si sorghum ini juga biasa digunakan sebagai pakan ternak dan juga bahan baku industri. Biasa digunakan untuk membuat alkohol ataupun untuk membuat biogas. Pohon sorghum itu memiliki batang yang berbuku-buku. Ya, sama seperti tadi pohon jagung ya. Jika dilihat pohonnya pun mirip dengan pohon jagung. Ya, dia memiliki buku-buku. Namun sorghum ini lebih tinggi dari jagung ya. Tingginya itu bisa mencapai 6 meter dan diperbanyak dengan biji. Sorghum juga bisa menjadi pengganti nasi yang kaya akan manfaat. Dalam biji sorghum itu kaya akan nutrisi. Sorghum juga kaya kandungan niacin, tiamin, vitamin B6, juga zat besi, dan mangan. Bahkan nih, kandungan protein, vitamin, dan mineralnya itu lebih tinggi daripada beras. Secara keseluruhan, nutrisi sorghum mirip dengan nutrisi Havermart yang banyak ditemukan pada oatmeal. Jadi sorghum ini bisa menjadi alternatif ya bagi kalian yang kurang suka dengan nasi. Gitu. Sorghum memiliki bunga yang tersusun dalam malai yang terdapat di ujung batang. Jadi ini seperti
padi tadi ya, si bijinya itu ada di malai gitu ya. Buahnya berupa butiran bulat, tapi ukurannya itu lebih kecil daripada biji jagung. Sorghum dapat ditanam pada berbagai kondisi lahan, baik itu lahan yang subur ataupun kurang subur. Karena sorghum ini memiliki daya adaptasi yang luas, jadi dia fleksibel, bisa ditanam di kondisi yang gimana aja ya, baik itu lahannya subur ataupun kurang subur, sorghum ini tetap bisa tumbuh dan berkembang gitu. Selanjutnya ada kedelai. Tanaman kedelai ini dia tingginya nih rata-rata antara 40 sampai 90 cm dan memiliki umur antara 72 sampai 90 hari. Jadi dapat dikategorikan sebagai tanaman musiman ya. Kedelai itu diperbanyak dengan biji. Kedelai juga dapat ditanam di lahan kering atau di sawah sesudah panen padi. Jadi lahan padi yang sudah dipanen itu selain bisa ditanami dengan jagung, bisa juga nih alternatif lainnya ditanami dengan tanaman kedelai. Daun dan polong kedelai itu memiliki bulu seperti yang bisa dilihat pada gambar ya, daun dan polongnya memiliki bulu. Lalu polong kedelai yang telah masak atau yang sudah matang itu ditandai dengan kulit polongnya yang berwarna coklat. Kalau di sini kan berwarna hijau, artinya si kedelai ini belum matang gitu ya, belum siap panen. Kedelai ini unik nih, dia daunnya ada dua jenis, ada daun tunggal yang seperti ini, dan juga ada daun bertiga atau trifoliate. Berdasarkan warna bijinya, kedelai itu bisa dibedakan menjadi kedelai kuning, kedelai hijau kekuningan, kedelai coklat, dan juga kedelai hitam. Nah, kedelai hitam ini yang biasanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat kecap. Sekarang, coba kamu cari tahu ya nama ilmiah dari tanaman pangan yang ada di bawah ini nih. Dari padi, jagung, sampai ke ubi jalar, kamu cari tahu nama ilmiahnya apa. Kalian tuliskan di buku catatan, lalu fotokan dengan jelas, jangan lupa dikasih nama atasnya. Lalu kalian upload di Classroom. Nanti di Classroom-nya ada keterangan tugas 3 ya. Nanti bisa dilihat di sana. Jadi jangan upload di tugas 1 atau tugas 2. Oke, untuk pertemuan sekarang cukup sekian. Sisanya dari kacang tanah sampai ubi jalar kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.